Ini adalah sesuatu yang jarang kamu dengar dari Vatikan secara resmi. Paus Leo ke-14 secara diam-diam mulai mengurangi peran Roman Kuria dan menggantikannya dengan kelompok penasehat awam yang cenderung tradisional. Sejak terpilih pada Mei 2025, ia menghentikan jalur karir banyak pejabat penting di Vatikan. Sebagai gantinya, ia membentuk lingkaran kecil yang terdiri dari para ahli awam yang memberi nasihat langsung kepadanya. Kelompok ini bekerja di luar struktur hukum gereja yang biasa dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Paus. Ini dianggap sebagai perubahan besar dalam cara Vatikan dijalankan bahkan sejak abad ke-16. Strategi Paus terlihat jelas. Pada November 2025, ia mengeluarkan aturan baru, Motu Proprio, yang membuka jalan bagi pria dan wanita awam untuk memimpin komisi penting di Vatikan yang mengatur hukum dan administrasi gereja. Ia juga menunjuk perempuan awam sebagai anggota kantor yang memilih para uskup di seluruh dunia. Di saat yang sama, Paus juga bertemu dengan tokoh-tokoh Katolik tradisional seperti Raymond Burke, Robert Sarah, Joseph Zen, Gerhard Müller, Athanasius Schneider. Pertemuan ini bukan sekedar formalitas, tetapi dianggap sebagai diskusi strategi. Pesannya jelas, kelompok lama dalam gereja mulai disisihkan. Pada 5 Maret 2026, Paus bahkan mengadakan pertemuan pribadi dengan mereka untuk membahas kesulitan komunitas tradisional dalam mempertahankan liturgi lama di tengah aturan yang ketat. Kenapa memilih penasehat awam? Karena menurut beberapa pihak, birokrasi Vatikan terlalu lambat dan sering menghambat perubahan. Dengan melibatkan awam, Paus bisa langsung mengambil keputusan tanpa harus melewati banyak proses. Kelompok ini juga menggunakan cara modern, seperti jaringan pendanaan pribadi dan analisis data untuk memantau pelaksanaan kebijakan di berbagai keuskupan. Namun, langkah ini menimbulkan ketegangan besar di dalam gereja. Ada jarak yang semakin besar antara pejabat gereja yang ditahbiskan, imam dan uskup, dengan otoritas langsung Paus. Beberapa pengamat mengatakan bahwa Paus sadar sulit memimpin tanpa struktur resmi, tapi ia memilih untuk melewati sistem itu, bukan memperbaikinya. Di sisi lain, ia juga mulai mengatur ulang struktur Vatikan dengan menempatkan orang-orang yang dianggap lebih ahli dan efisien. Bagi umat Katolik tradisional, ini menjadi harapan baru. Seorang awam bernama Michael dari Texas mengatakan, "Selama ini kami merasa ditinggalkan. Sekarang Paus mulai mendengar orang seperti kami, bukan hanya para kardinal." Lingkaran doanya bahkan bertambah 2 kali lipat sejak Paus Leo ke-14 terpilih. Lingkaran dalam ini juga mulai mendorong kembali praktik liturgi sebelum Konsili Vatikan II. Pada Maret 2026, Paus meminta para uskup di Fransis untuk mencari solusi nyata agar umat tradisional bisa diterima dalam kehidupan liturgi gereja. Pada Oktober 2025, ia memberi izin kepada Kardinal Burke untuk merayakan Misa Latin tradisional di Basilika Santo Petrus, yang dianggap sebagai perubahan besar dari kebijakan sebelumnya. Uskup Schneider juga memuji Paus karena kembali menggunakan simbol-simbol tradisional seperti pakaian kepausan klasik dan berkat dalam bahasa Latin. Setiap kebijakan ini dipresentasikan sebagai usaha kembali ke tradisi lama yang dianggap tidak berubah. Kelompok penasihat awam ini percaya bahwa pendekatan tradisional adalah cara untuk melindungi gereja dari pengaruh modernisasi berlebihan. Tujuan mereka bukan hanya menghidupkan kembali liturgi lama, tetapi juga mengubah cara gereja dijalankan dalam jangka panjang. Namun, tidak semua setuju. Beberapa pemimpin gereja mulai membentuk kelompok untuk menolak perubahan ini. Sebagai tanggapan, Paus mengirim utusan khusus untuk menyelidiki dan bahkan mengganti uskup yang tidak mengikuti kebijakan baru. Situasi ini membuat Vatikan seperti medan konflik dengan berbagai informasi, dokumen, dan keputusan yang terus mempengaruhi arah gereja. Salah satu ujian terbesar terjadi pada Februari 2026 ketika Society of Saint Pius X mengumumkan rencana untuk menahbiskan uskup tanpa izin Paus. Victor Manuel Fernandez mengusulkan dialog, tetapi memperingatkan bahwa tindakan itu bisa menyebabkan perpecahan serius atau skisma. Di sisi lain, Uskup Schneider meminta Paus untuk memberi izin agar bisa membangun jembatan dengan kelompok tradisional tersebut.
Cara Paus menangani situasi ini akan menunjukkan apakah strategi ini benar-benar kuat atau hanya langkah temporer. Jika model kepemimpinan ini berhasil, masa depan gereja bisa berubah besar. Paus akan memiliki peran yang lebih kuat, didukung oleh penasehat awam yang ahli. Arah gereja bisa semakin fokus pada disiplin liturgi yang ketat. Tujuan akhirnya adalah memastikan pemimpin berikutnya tetap mengikuti arah yang sama. Pertanyaannya sekarang, apakah perubahan diam-diam ini akan menyembuhkan gereja atau justru membuat perpecahan semakin besar? Satu hal yang pasti, aturan lama tidak lagi sepenuhnya berlaku.